Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Pojok Inggris. Pada video kali ini kita akan membahas tentang trik cepat menjawab TOEFL latihan soal skill 1 sampai 20. Pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan 20 materi cara cepat menjawab TOEFL. Dan pada video kali ini kita akan latihan dari materi-materi tersebut. Kita mulai dari soal yang pertama, diawali oleh kalimat rumpang, kemudian muncul kalimat colonial period, the great majority of Connecticut settlers came from England. Seperti biasa, untuk menjawab soal TOEFL itu kita cari dulu mana subjek dan verbnya. Subjek dari soal nomor 1 ini adalah kata the great majority of Connecticut settlers. Kemudian verbnya adalah kata came. Berarti satu subjek, satu verb. Tinggal kita mencari pelengkap dari colonial period ini. Kalau kita menjawab jawaban alpha, since ini bentuknya connector. Connector itu dipakai kalau kalimatnya minimal terdiri dari 2 kalimat. Sementara di sini 1 kalimat, maka kita tidak perlu jawaban alfa. Kalau kita menjawab bravo the time, maka nanti akan ada 2 noun atau 2 subjek. Yang pertama the time colonial period, noun yang kedua adalah the great majority. Maka nanti akan ada 2 subjek, cuman verbnya 1. Maka bravo juga salah. Kalau kita menjawab delta, it was, ini nanti kalimatnya akan ada 2. Kalimat yang pertama, it was colonial period. Kalimat kedua, the great majority of Connecticut settlers came from England. Dan dalam bahasa Inggris, kalau ada 2 kalimat, maka wajib ada 1 connector. Sementara kalau jawab delta, ini minus connector, maka delta salah. Jawaban yang benar adalah yang Charlie. During the colonial period, the great majority of Connecticut settlers came from England. Kata during the colonial period ini tidak bisa menjadi subjek walaupun the colonial period bentuknya noun karena sudah diawali oleh preposition berupa during. Jadi the colonial period menjadi objek preposition, objek dari during. Jawabannya yang Charlie. Soal yang nomor 2, hospital committees blah 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 spend weeks organizing over which artificial kidney candidate would receive the treatments. Now find that the decision is out their hands. Seperti biasa kita cari mana subjek dan verbnya. Subjeknya di sini hospital committees, sudah 1 subjek. Kemudian artificial kidney candidate, sudah 2 subjeknya. Kemudian the decision, sudah 3 ya. The treatment ini bukan subjek tapi objek dari kata receive. Jadi subjek dari soal nomor 2 ini ada 3 untuk sementara. Hospital committees, kemudian artificial kidney candidate, kemudian the decision. 3 subjek. Kemudian kita cari verbnya. Verbnya berupa kata spend, kemudian would receive 2, kemudian find 3, kemudian is 4. Jadi ada 3 subjek, ada 4 verb. Berarti nggak seimbang kan? Artinya subjeknya kurang 1. Maka nanti kita dalam jawaban mencari 1 subjek lagi. Kemudian karena sudah ada 4 verb, maka connectornya harus ada 3. Karena dalam bahasa Inggris itu kalau ada 2 kalimat maka harus ada 1 connector. Kalau ada 3 kalimat maka harus ada 2 connector. Kalau ada 4 kalimat maka harus ada 3 connector. Sementara connectornya di sini berupa kata which 1 dengan kata that 2. Berarti kurang 1 lagi connectornya. Jadi kurang 1 connector, kurang 1 subjek lagi. Kalau kita menjawab alpha once, kalau kita jadikan once ini diposisikan sebagai connector, oke, connectornya sudah lengkap, sudah 3, tapi subjeknya yang kurang. Ya. Kalau kita jawab
Charlie ini malah akan menambah verb lagi. Konektornya kurang, subjeknya juga kurang. Ya. Kemudian kalau kita jawab delta, once had, ini verbnya tetap ya, had spent, ini menjadi past perfect sama dengan Charlie, have spent menjadi present perfect. Ini konektornya nambah, cuman masih kurang satu subjek lagi. Maka jawaban yang benar adalah yang bravo, berupa kata that once. Jadi hospital come is that once spent. Once ini tidak difungsikan sebagai connector ya. Once ini difungsikan sebagai adverb yang bermakna lampau, in the past maknanya. Kenapa? Karena kalau once difungsikan sebagai connector tidak bisa. Karena once itu posisinya kalau mau difungsikan sebagai connector paling tidak harus ada di awal kalimat, mengawali kalimat, atau berada di sebelum kalimat kedua. Kalau di sini langsung memisah antara subjek dan verb, maka once tidak bisa difungsikan sebagai connector, melainkan difungsikan sebagai adverb yang bermakna in the past. Jadi that menjadi connector sekaligus juga menjadi subjek. Nah, berarti subjeknya sudah 4, verbnya 4, connectornya sudah 3. Berarti jawabannya yang bravo. Soal yang nomor 3, the air inside a house or office building often has higher concentration of contaminants, heavily polluted outside air. Untuk bisa menjawab soal yang nomor 3 ini, kita langsung fokus ke kata higher. Higher ini comparison, perbandingan, lebih tinggi maknanya. Jadi kalau ada perbandingan, comparison, berupa perbandingan yang pakai er atau more, maka nanti gandengannya di belakang harus ada kata than ya. Sementara dari jawaban antara alpha, bravo, Charlie, delta yang mengandung kata than hanya yang Charlie. Berarti yang benar adalah yang Charlie, than does. Untuk soal yang nomor 4, kalimatnya rumpang. Was the meeting place of the Continental Congress? Langsung ada verb was, berarti tinggal mencari pasangan subjeknya di depan. Kalau kita menjawab alpha, constructing Independence Hall, ini nanti bisa menjadi subjek, hanya maknanya nggak sesuai. Membangun gedung kemerdekaan adalah tempat pertemuan. Ini nggak cocok ya. Sama dengan jawaban yang bravo juga maknanya hanya membalik saja. Kalau yang alpha in 1730 itu ada di awal, di sini diletakkan di akhir setelah kata whole. Tapi maknanya sama persis antara alpha, bravo. Kalau menjawab Charlie, Independence Hall was constructed, ini malah nanti verbnya double dengan yang ini. Maka Charlie yang salah. Yang benar adalah jawaban yang delta, yaitu constructed in 1732. Independence Hall was the meeting place of the Continental Congress. Jadi Independence Hall menjadi subjek ini. Independence Hall yang di sini ini menjadi subjek dari verb was. Ya. Kemudian constructed in 1732, ini kan seolah-olah kayak verb ya. Ini bukan verb, melainkan past participle yang difungsikan sebagai adjective. Ya. Karena past participle itu kalau mau dijadikan verb harus diawali oleh to be atau auxiliary. Sementara di sini kan tidak. Berarti di sini difungsikan sebagai adjective. Jadi jawabannya yang delta. Kalimatnya kalimat sederhana. Kemudian soal yang kelima, rumpang lagi. Kemudian ada kata of economic cycles been helpful in predicting turning points in cycles. They would have been used more consistently. Di sini sudah ada satu kalimat utuh, they would have been used more consistently. They jadi subjek, would have been jadi verb. Kemudian di sini ada verb been yang bentuknya perfect. Maka di sini nanti been ini harus dipasangkan dengan kata kalau enggak had, has atau have. Dan harus ada subjeknya juga. Dan di sini ada of. Ingat kalau ada of setelah of atau sebelum of bentuknya harus berupa noun. Oke. Kalau kita jawab alpha, psychological theories of economic cycles been, ini been tidak ada pasangan dengan have, had atau has,
Salah ya, alpha. Sekaligus juga tidak ada connector alpha ini, karena nanti akan ada dua kalimat. Kemudian bravo, psychological theories have of. Ingat, kalau sebelum of itu tidak boleh berupa verb, melainkan harus berupa noun. Have ini kan verb. Juga have ini tidak bisa dipisah dengan been. Ya, kecuali dalam bentuk pertanyaan boleh. Maka bravo salah. Charlie, psychological have theories of economic. Oke, dia theories noun, tetapi sayang have-nya dipisah dengan kata been. Ya, jadi have dengan been itu harus bersamaan setelah subjeknya. Di sini kan psychological jadi subjek, malah have ini nanti akan bermakna mempunyai teori. Ya, bukan bermakna perfect tapi bermakna present ini. Maka delta juga salah. Yang benar adalah yang Charlie had psychological theories of economic cycles been helpful in predicting turning points. Kenapa Charlie salah? Oke, secara aturan sebelum of sudah benar bentuknya theories, kemudian had-nya mengawali kalimat. Seolah-olah kayak model kalimat pertanyaan ini kan. Had psychological theories of economic cycles been. Ini sudah benar. Loh, mana connectornya? Connectornya memang sengaja dibuang, yaitu berupa kata if. Asal mulanya ini if psychological theories of economic cycles had been. Ingat, kalau ada conditional sentence, kemudian di auxiliary verbnya terdiri dari salah satu yang tiga berupa kata were, had, atau should, maka nanti connector if-nya bisa dibuang. Ketika nanti connector if-nya sudah dibuang, maka susunannya harus disusun inversi, yaitu verb mendahului subjek. Jadi had mendahului subjek psychological theories of economic cycles. Jadi jawabannya yang Charlie. Silakan teman-teman bisa mengulang materinya di video-video sebelumnya kalau teman-teman masih ragu untuk menjawab. Sekarang kita masuk ke written expression. Soal nomor 6, more than half of the children in the 1356 member district qualifies for reduced price or free lunch. Di sini ada kata half of ya, more than half of. Ini menjadi subjeknya ini. More than half of the children. Ingat, kalau ada half of menjadi subjek atau mengawali kalimat, maka nanti verbnya harus agree dengan objek dari half of-nya. Di sini objek dari half of adalah kata the children yang bentuknya plural, jamak. Maka nanti verbnya juga harus dibentuk jamak berupa kata qualify. Jadi qualify sini salah. Harusnya dia diganti dengan qualify dibentuk plural. Kenapa qualify salah? Karena tidak agree, tidak sesuai dengan subjek berupa kata the children. Jadi yang menjadi subjek bukan half of tapi kata the children-nya. Kalau ada half of, most of, kemudian all of, dan some of, maka yang menjadi subjek adalah kata yang setelah of-nya. Jadi verbnya menyesuaikan dengan yang itu. Soal yang nomor 7, 5 miles beyond the hills were a fire with its flames reaching up to the sky. Kalau kita menganggap the hills menjadi subjek, maka bravo benar were. Tetapi the hills ini bukan subjeknya ya. Kenapa? Karena the hills ini objek dari kata beyond. Ini beyond ini preposition. Jadi 5 miles beyond the hills ini adalah ungkapan yang menunjukkan tempat. Kalau ada ungkapan menunjukkan tempat, mengawali kalimat dan posisinya necessary dibutuhkan, maka susunannya harus diinversi. A verb mendahului subjek. Berarti subjeknya mana ini? Subjeknya bukan the hills tapi kata a fire. Ada berarti tunggal, maka verbnya harus dibuat tunggal, yaitu kata was. 5 miles beyond the hills was a fire with its flames reaching up to the sky. Asal mula kalimatnya ini adalah a fire with its flames reaching up to the sky was 5 miles beyond the hills. Jadi jawaban yang salah adalah yang bravo karena tidak agree dengan subjek setelahnya berupa a fire yang singular. Soal nomor 8, kettle drums
What were first played on horseback were incorporated into the orchestra in the 18th century. Kettle drums ini subjeknya ya, bentuknya jamak, maka verbnya harus berbentuk verb jamak. Di sini were verbnya sudah benar. Ini sudah satu kalimat. Kettle drums were incorporated into the orchestra in the 18th century. Into the ini benar bentuknya. Were juga benar karena agree dengan kata kettle drum. Tinggal kita lihat kalimat yang diapit oleh dua koma. Ini what were first played on horseback. Ingat, kalau ada kalimat atau kata yang diapit dua koma, itu adalah apositif. Dan apositif itu bisa berupa kalimat, bisa berupa frase, noun, gitu ya. Dan kalau kalimat biasanya bentuknya adjective clause. Di sini berupa kata what were first played. Ini berupa adjective clause. Tapi sayang di sini bukan adjective clause, tapi pakai kata was. Ya. Dalam adjective clause itu konektornya hanya berupa who, which, whom, kemudian whose dan that. Karena di sini rujukannya kettle drums berupa noun, maka di sini harus pakai which bukan what. Karena what itu bukan adjective clause, tapi noun clause. Ya. Sementara yang diinginkan di sini adalah adjective clause yang berbentuk noun ini kan, noun ini apositif dari kata kettle drums. Jadi what ini tidak sesuai, tidak cocok karena what bukan adjective clause, tapi noun clause. Jadi di sini harus diganti dengan which biar sesuai dengan kata kettle drums. Kemudian soal yang nomor 9. When is a flag hung upside down? It's an internationally recognized symbol of distress. Kalimatnya diawali oleh kata when. When ini ada dua kemungkinan. Bisa when yang berfungsi sebagai question dengan makna kapan. Ada juga when yang berfungsi sebagai kalimat biasa, pernyataan yang bermakna ketika. Tinggal kita tentukan di sini when-nya apakah yang pertanyaan atau yang pernyataan. Kalau when difungsikan sebagai pertanyaan, maka harus diakhiri dengan tanda tanya. Sementara di soal nomor 9 tidak ada tanda tanya yang mengakhiri kalimat. Maka berarti when di sini bukan pertanyaan tetapi pernyataan yang bermakna ketika. Ketika when adalah pernyataan, connector berupa pernyataan, maka susunannya harus disusun biasa, subjek mendahului verb. Sementara di pilihan alfa, verb mendahului subjek, berarti salah. Harusnya when a flag is, bukan is a flag. Ya, jadi when a flag is hung upside down, gitu ya. Jadi yang salah yang alfa. Terakhir soal nomor 10. The Museum of the Confederation in Richmond hosts an exhibition which documenting the origin and history of the banner that most Americans think of as the Confederate flag. Host ini bentuknya verb, ini sudah benar ya karena sesuai atau agree dengan subjeknya berupa kata the museum. Kemudian di sini documenting diawali oleh connector which, adjective clause ini. Ingat, setelah adjective clause which ini kan menjadi subjeknya, setelah itu a verb. Ingat, documenting ini bisa menjadi verb kalau diawali oleh to be. Berarti documenting ini salah. Ya, harusnya paling tidak which is documenting. Tetapi biar sesuai dengan yang alfa, kita documenting ganti dengan bentuk yang sama dengan yang alfa, yaitu verb 1. Documents, ya, which documents. Ya, jadi yang salah yang bravo. Itu saja barangkali untuk materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang masih ragu cara menjawab soal TOEFL, silakan tonton kembali video saya yang sebelumnya yang menjelaskan tentang materi atau cara cepat menjawab soal TOEFL. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.